Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam di Nusantara. Nusantara yaitu yang ada khususnya di Pulau Jawa. Sunan Ampel. Kemarin materi sudah Bapak share di grup WhatsApp tentang Sunan Ampel. Semoga kalian sudah mencatat. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya itu Sayyid Ali Rahmatullah, yaitu ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya yaitu seorang putri raja bernama Chandrabulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yaitu Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, yaitu Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kartawijaya, Dewi Darawati, yang berasal dari Champa. Jadi dari zaman dulu ketika masyarakat atau umat itu moralnya itu merosot atau perilakunya itu kurang baik dan akan menyebabkan kemunduran sebuah negara, maka seorang raja atau seorang pemimpin pasti akan mengundang para ulama, para kiai untuk memperbaiki pola pikir masyarakatnya, terutama akhlak dan moral. Sama seperti sekarang juga. Kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai-kiai yang adem, yang moderat. Kalau kiai-kiainya keras, kemudian suka memponis, masyarakat ini nanti akan jauh. Walaupun seburuk-buruknya masyarakat, walaupun moralnya lagi turun, para ulama, para kiai zaman dulu sampai sekarang itu ada yang merangkulnya, dibawa lagi, dikembalikan lagi ke jalurnya yang lurus, ke ajaran Islam yang benar, pemahaman Islam yang utuh, bukan dengan kekerasan, bukan dengan saling menjelek-jelekan, tidak, tapi dengan lemah lembut kita mendekati orang-orang di bawah, yaitu para masyarakat yang awam. Maka raja-raja dulu juga memerintahkan para ulama untuk memberi pemahaman agar kembali lagi ke jalur atau relnya yang benar. Peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia dalam rangka melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa Majapahit. Strategi ini yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit, di antaranya Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Kemudian Raden Usen adalah seorang mubalik
asal Rusia Selatan dekat Samarkand yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb atau Madura. Dan Syekh Waliul Islam menikah dengan putri Retno Sambodi, yaitu anak penguasa Pasuruan, Lembu Miruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari, yaitu putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Kemudian putri Sunan Ampel, adik Mas Murtosiah, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat Adipati Demak. Jadi hubungan dan jaringan kekeluargaan antar penguasa dan penyebar Islam menjadikan agama Islam cepat meluas di berbagai daerah melalui peran para wali songo. Dan Islam masuk ke Indonesia tidak dengan kekerasan, tidak dengan mengangkat pedang, tidak, tapi dengan dakwah yang santun, yang lembut. Akhirnya para penguasa Majapahit bisa menerima Islam. Kalau dengan kekerasan ya mungkin orang Islam waktu itu belum kuat. Sedangkan kerajaan Majapahit punya segalanya, punya senjata lengkap, punya pasukan yang banyak, pasti kita akan kalah kalau dakwah kita tidak secara lembut. Kalian juga ingat waktu pelajaran SKI yaitu kelas 4, Rasulullah itu ada dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun. Itu diam-diam Rasulullah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Itu tidak dengan kekerasan tapi dengan lembut mengajak kerabat-kerabatnya, dan itu dicontoh oleh Sunan Ampel untuk melakukan dakwah itu secara sir, secara pelan-pelan, kemudian sampai kerajaan Majapahit itu menerima ajaran agama Islam. Kemudian Sunan Ampel melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Ya, jadi dari dulu itu kebudayaan di Jawa itu sudah sangat maju. Di sini ini di Jawa itu ada tradisi-tradisi yang masih dianut Hindu Buddha zaman dulu. Karena agama zaman dulu itu di Jawa itu Hindu Buddha, maka tradisi-tradisi tersebut tidak dihilangkan secara langsung oleh Sunan Ampel, tapi disisipi sedikit-sedikit tentang keislaman. Ya, masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, yaitu pertengahan, toleransi, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada, mengandung nilai-nilai Islam. Jadi setiap budaya itu disisipkan tentang ajaran-ajaran Islam. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati disebut Srada, yaitu sebuah upacara peringatan atas kematian seorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyiar Islam dari Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100 dan ke-1000. Tahu kalau di Cirebon sih kalau yang ke-1000 itu namanya mendak. Dalam prakteknya masyarakat terkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Lalu acara diisi dengan zikir. Seperti kalian ketahui tahlilan yang dilakukan sekarang itu ada zikir-zikir. Ya, zikir itu tahlilan dan doa. Pertama kan kita tawasul, kiai-kiai itu pada tawasul, kemudian membaca Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, kemudian membaca tahlil, membaca sholawat, membaca tasbih. Itu bacaan-bacaan itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Tradisi keagamaan ini atau yang dinamakan tahlil bukanlah berasal dari ajaran Hindu Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan Sunan Ampel. Jadi kalau ada orang bilang bahwasanya tahlil itu ajaran Hindu Buddha, bukan. Itu ajarannya para sunan atau wali songo yang memprakarsai tentang tahlil. Jadi merubah adat-adat kebiasaan masyarakat pada waktu itu kemudian dirubah
ya, dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan yang ada kemudian ditambahkan tentang nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Nah, ini juga Sunan Ampel nyontek atau mencontoh yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang dibikin pertama kali yaitu adalah masjid. Masjid itu sebagai pusat pemerintahan kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, dan menjadi pusat penyebaran agama Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan sejarah. Didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu, Buddha, dan hajana Islam untuk kepentingan dakwah. Jadi tidak langsung dirubah total harus budayanya budaya Arab, tidak, tapi budaya lokal tetap dilestarikan asal tidak melanggar aturan agama Islam. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Mungkin yang sudah pernah ziarah Wali Songo, pernah ke Sunan Ampel, pernah lihat. Jadi itu peninggalan sejarah bahwasanya Sunan Ampel atau Wali Songo, Wali 9 itu ada, bukan fiktif. Bukan ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Wali Songo itu tidak ada, tapi peninggalannya ada. Ketika sebuah sejarah itu harus dikukuhkan dengan fakta, dan faktanya itu ada sampai sekarang. Sunan Ampel kuburannya ada, kemudian tempat petilasannya itu ada. Kemudian Sunan Ampel selain membangun masjid juga membangun pesantren. Nah, ini tempat pendidikan. Setelah membangun masjid, kemudian membangun sebuah pusat pendidikan, yaitu pesantren. Ya, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, kemudian syariat dan tasawuf. Ya, syariat, akidah, kemudian akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, dan bahasa Arab. Itu diajarkan di pesantren. Di tempat ini pula ia mengkader. Sunan Ampel ini menyiapkan para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya itu Sunan Giri, kemudian Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Raden Kusen, dan Sunan Derajat. Jadi ajaran yang dibawakan Sunan Ampel yang banyak dikenal adalah falsafah limo atau tidak melakukan limo, atau kalau di bahasa Jawa kan moh limo. Moh itu enggak akan melakukan yang 5 ini. Ajaran yang paling terkenal Sunan Ampel yaitu moh limo, tidak akan melakukan yang 5 perkara ini, yaitu moh main atau tidak judi. Dari zaman dulu itu judi itu udah ada, dari zaman Rasulullah sudah ada, dan sampai Wali Songo sudah ada, dan sampai sekarang juga masih ada. Maka ajaran yang dibawakan oleh Sunan Ampel yang paling terkenal itu ada 5. Moh limo, moh main atau tidak berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk-mabukan, sabu, narkoba, dan lain sebagainya kalau sekarang. Kemudian moh maling atau tidak akan mencuri. Kemudian moh madat atau tidak menghisap candu, ya sama seperti narkoba dan lain-lain yang bikin kamu kecanduan. Kemudian moh madon atau tidak berzina, tidak berpacaran, tidak keluar dengan orang yang bukan haknya atau bukan muhrim. Ya, jadi moh limo perlu diingat kalian, yaitu ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel. Yang paling terkenal itu moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon atau moh wadon. Wadon itu perempuan. Moh main, tidak berjudi. Moh ngombe, tidak mabok-mabokan. Kemudian moh maling, tidak mencuri. Mencuri itu bukan hanya yang besar atau yang kecil. Yang namanya mencuri itu mengambil hak orang lain, itu namanya mencuri. Kemudian moh madat, tidak menghisap candu atau tidak narkoba, tidak dipakai sabu dan lain sebagainya yang sering kita lihat di televisi ini. Kemudian moh
wadon atau tidak pacaran, tidak berzina. Terima kasih banyak. Itu saja yang bisa Pak Ahmad sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.